Halo Sobat Bucin, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah pada ngebucinkah? Apa masih belum? Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Video kali ini kelanjutan High School Love On, yang mana di video ini akan semakin banyak momen mengharukan, kocak, dan bucin pastinya guys. Sehabis kejadian pot melayang, Lee Subi menyelamatkan Woyun sebelum ia tertimpa pot tersebut. Lalu Woyun menyuruh ia untuk istirahat. Dan ternyata pot itu digerakkan oleh Sunbi. Di sini, Lee Subi menyadari hal tersebut. Sementara itu, Woyun terus membayangkan hal tadi. Keesokan harinya, Sung Yul mempunyai sebuah ide, yang mana ia meminta ayahnya dan ibunya untuk membantu menjalankan kedai tersebut. Sementara itu, Lee Subi terkejut melihat kehadiran Woyun. Ia sangat bahagia ketika Woyun sudah mau kembali berjuang bersama. Di sini ia ingin sekali menonjok Woyun, namun gak dilakukan guys, karena Lee Subi sangat suka kepada Woyun. Sesampainya di kelas, Sung Yul memperhatikan tangan Lee Subi yang mana lengannya terluka. Lalu di sini, Woyun disapa oleh teman wanita dan ia meminta maaf namun direbut oleh temannya. Ketika gurunya datang, salah satu siswa mengatakan kalau Lee Subi telah dijebak dan memberitahu pelaku sebenarnya. Hal itu membuat kelas menjadi gaduh. Sementara itu, Sung Yul menanyakan lengan Lee Subi yang terluka. Kemudian guru tersebut memanggil siswa tadi dan membawanya ke ruang BK. Di sini ia dihukum untuk belajar bahasa Inggris. Sementara itu, di kamar mandi sedang terjadi percakapan antara Sung Yul dan Woyun. Di sini Sung Yul sangat memperhatikan keadaan Lee Subi dan ia mengatakan kalau akan mengejar Lee Subi. Sementara itu, sejak kejadian tadi, Lee Subi seketika mendapat banyak teman dan ia diajak pergi oleh Woyun. Lalu di sini siswi yang menyebab Lee Subi datang, tapi ia malah dijauhi oleh para temannya. Sementara itu, Jae-suk tengah memeras salah satu siswa, namun kali ini siswa itu melawan dan pergi meninggalkannya begitu aja. Hal itu membuat Jae-suk kesal. Saat di kelas, Sung Yul memperhatikan Lee Subi dan Woyun yang sedang tertidur saling berhadapan. Hal itu membuat Sung Yul sedikit cemburu. Sementara itu, Jae-suk akhirnya mendapatkan korban baru setelah Chun-sik melawan mereka. Lalu siswa itu mendatangi Chun-sik dan memberitahu kalau ini terjadi akibat ulahnya. Di ruang ganti, Lee Subi didatangi salah satu teman wanita. Ia sedikit mencurigai Lee Subi karena ia bertingkah aneh, namun Lee Subi pergi meninggalkannya menuju ke perpustakaan. Ia ditemani oleh Woyun. Di sini Woyun cemburu ketika Lee Subi tersenyum kepada Sung Yul. Lalu terjadi hal aneh saat buku berjatuhan dan Lee Subi pun pergi keluar. Ia menemui Sunbe. Di sini ia mengatakan kalau Sunbe jangan melakukan hal-hal yang aneh dan ia marah ketika Sunbe ingin mencelakai manusia. Hal itu secara tidak sengaja didengar oleh Woyun. Lalu Woyun pergi ke perpustakaan dan mengambil salah satu buku. Dan ia teringat kejadian waktu diselamatkan Lee Subi. Tanpa disadari, Woyun tengah diawasi oleh Sunbi. Ketika mengetahui Lee Subi seorang malaikat, Sung Yul dikerjai oleh Sunbe, tapi ia diselamatkan oleh pimpinan malaikat yang menjadi manusia. Dan ia menghentikan ketika Sunbe ingin melakukan sesuatu. Ia membawa Sunbe keluar dan memberitahu kalau ia adalah malaikat pertama yang menjadi manusia. Dan memperingatkan agar Sunbe tidak melakukan hal bodoh.
Ia menasihati Sunbae. Kemudian ia mengatakan kalau Sunbae tengah cemburu. Di sini ia mau menghukum Sunbae, namun ia malah sengaja mengerjai Sunbae dan mengatakan kalau jadi manusia itu sangat mengasihkan. Sementara itu di kelas, Lusubi mendapat perhatian lebih dari para teman wanitanya. Hal itu berbanding terbalik dengan orang yang menjebaknya. Kemudian guru datang dan ia mengeluarkan peringkat pertama. Ternyata peringkat pertama didapat oleh Lusubi. Saat pulang sekolah, Woyun terkejut dan ia menanyakan kalau Lusubi hanya beruntung. Namun ia dibela oleh Sungyul. Kemudian saat pulang mereka membahas pekerjaan. Sesampainya di kedai, ia mempunyai inisiatif untuk membukanya dan mereka mendapatkan orderan baru. Di sini mereka sangat bersemangat karena ini pertama kalinya mereka mendapat pesanan. Kemudian di sini datang Sungyul dan juga kedua temannya. Mereka berenam bekerja sama menyelesaikan pesanan tersebut. Saat selesai, mereka mengantar pesanan itu, namun di sana hanya menemui Jae-suk dan temannya. Ternyata di sini ini semua adalah ulah Jae-suk untuk mengerjai Woyun. Di sini terjadi keributan, namun mereka dihentikan oleh Lusubi. Lalu di sini Sungyul mengatakan kalau kamu selalu kalah. Hal itu membuat Jae-suk kesal dan ia melampiaskan ke temannya. Akhirnya di sini Lusubi menjual secara eceran. Ia dibantu oleh Sungyul dan juga Woyun. Yang mana pada akhirnya dagangan mereka habis nih. Sesampainya di rumah, Lusubi ditanyai hari ulang tahun. Karena ia nggak tahu, akhirnya diputuskan hari pertamalah yang jadi ulang tahunnya. Kemudian secara diam-diam, Woyun masuk kamar dan ia mengambil barang milik Lusubi. Di sini Lusubi sudah sedikit curiga. Sesampainya di kamar, Woyun mengeluarkan barang tersebut dan berharap agar Lusubi nggak kembali. Sementara itu, Sungyul mendapat kabar kalau ibunya akan menikah lagi. Ia akhirnya pergi meninggalkan ayahnya menuju tempat ibunya. Di sini Sungyul terlihat sangat kecewa dan saat pulang ia bertemu Lusubi dan Woyun di jalan. Kemudian di sini Lusubi melihat kalau ada lomba makan, akhirnya mereka mengikutinya. Karena Lusubi seorang malaikat, ia dengan mudahnya menghabiskan makanan. Dan akhirnya Lusubi keluar sebagai juara pertama. Sementara itu, Woyun tengah menikmati masakan ibu Sungyul. Lalu Sungyul bermalam di tempat Woyun dan di sini Sungyul menceritakan kalau orang tuanya adalah papa tiri dan mama tiri. Ia bingung harus memilih yang mana. Ternyata nasib Sungyul nggak jauh beda dengan Woyun. Kemudian mereka berdua pun tertidur dan keesokan harinya Woyun menemui ayah Sungyul. Ia berterima kasih karena ibu Sungyul telah baik kepadanya. Sementara itu di rumah, Lusubi tengah merawat Sungyul yang tengah dalam kondisi sakit. Di sini Sungyul sangat senang ketika Lusubi begitu perhatian saat ia dalam keadaan sakit. Kemudian Sungyul menceritakan keluarganya kepada Lusubi. Saat akan pergi, Lusubi ditahan dan Sungyul mengatakan akan menunggunya. Hal itu membuat Lusubi bimbang karena kini ada dua orang lelaki yang mencintainya. Kemudian Woyun pulang. Sementara itu, ibu Sungyul terharu melihat tulisan dari Woyun dan ia sangat sedih mengetahui karena ia nggak bisa menjaga anaknya sendiri. Kemudian di sini ada hal kocak. Saat bangun tidur, Woyun terkejut ketika ia memeluk Sungyul. Seketika itu pula Lusubi masuk. Hal itu membuat mereka semakin panik. Setelah itu, Woyun mulai mengatakan kalau tidak seharusnya Sungyul bersikap seperti kemarin.
Tanpa banyak kata, Sung Yul menyuapi Woyun. Hal itu membuat Lee Subi menganggap kalau mereka adalah sahabat sejati. Lalu mereka bertiga pergi ke spa untuk melakukan relaksasi. Di sini mereka bercanda bersama. Kemudian saat sedang bercanda, Sung Yul tidak sengaja menabrak ibunya. Lalu ayah Sung Yul berterima kasih kepada Woyun. Kemudian Lee Subi melihat mereka begitu akrab. Dan saat berduaan di sini Lee Subi ingin mengatakan kalau ia seorang malaikat. Namun Woyun gak peduli dengan hal itu dan ia malah asik ngebucin. Buat yang gak ada dicium, bolehlah kalian cium guling kalian masing-masing ya.